Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Amalia Aziz dari program studi S1 Kesehatan Masyarakat, Peminatan Kesehatan Lingkungan. Pada kesempatan ini akan mempresentasikan hasil resum dari keempat jurnal mengenai pencemaran udara, khususnya kualitas udara dalam ruangan. Kualitas udara dalam ruangan yang baik didefinisikan sebagai udara yang bebas bahan pencemar penyebab iritasi, ketidaknyamanan, atau terganggunya kesehatan. Temperatur dan kelembaban ruangan juga memengaruhi kenyamanan dan kesehatan penghuninya. Jurnal yang pertama yaitu hubungan kualitas udara dalam ruang dengan keluhan penghuni lapas kelas 2A Kabupaten Sidoarjo. Seperti halnya rumah, lapas juga harus memiliki kenyamanan bagi para penghuninya. Namun saat ini, sarana hunian yang ada di lapas tidak lagi memenuhi standar minimum yang mensyaratkan standar kesehatan seperti ventilasi yang baik. Disimpulkan bahwa variabel yang berhubungan dengan keluhan yang dirasakan penghuni adalah suhu dalam ruang. Disarankan agar para penghuni tetap menjaga kebersihan lingkungan sekitar tempat hunian dan lebih memanfaatkan ventilasi yang ada. Jurnal yang kedua yaitu tentang kualitas udara dalam ruang perpustakaan Universitas X ditinjau dari kualitas biologi, fisik, dan kimia. Salah satu ruangan yang berpotensi tinggi untuk mengalami masalah polusi udara dalam ruang adalah ruang perpustakaan. Di antaranya, berbagai polutan yang memiliki peran penting terhadap kesehatan adalah terdapatnya kapang di dalam udara ruangan. Gangguan kesehatan akibat kapang ini bisa berdampak pada petugas perpustakaan, dosen, dan mahasiswa yang mengakses perpustakaan tersebut. Kualitas fisik udara dari ketiga perpustakaan yang diteliti secara umum belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan, seperti suhu, kelembaban, dan intensitas cahayanya. Sedangkan konsentrasi debu dalam dua perpustakaan masih memenuhi syarat, namun tidak bagi perpustakaan yang satunya karena sudah melebihi batas standar maksimal konsentrasi debu ruangan. Dan jurnal yang ketiga yaitu kualitas udara di ruang parkir bawah tanah dan pengaruhnya terhadap kesehatan. Semakin mahal dan terbatasnya lahan di perkotaan membuat pihak pengembang gedung banyak membangun parkiran di bawah tanah dan hanya mementingkan aspek keindahan tanpa mementingkan aspek seperti kesehatan, sirkulasi udara, dan pencahayaan. Kondisi ruangan yang lebih tertutup dan lalu lintas sekitar yang seringkali macet menyebabkan kualitas udara dalam ruang parkir bawah tanah menurun. Akibat pencemar udara terkonsentrasi hingga mencapai level membahayakan. Hasil pengamatan konsentrasi karbon monoksida dalam parkir bawah tanah melebihi baku mutu yang dikeluarkan oleh Peraturan Gubernur DKI Jakarta. Pertumbuhan jamur dan bakteri di dalam parkir bawah tanah juga sangat memungkinkan akibat kelembaban yang tinggi dan suhu yang hangat. Dan gejala kesehatan yang paling banyak terjadi di antaranya yaitu mata pedih, tenggorokan gatal, kelelahan atau lemas, dan sesak. Ini sangat beresiko bagi petugas parkir akibat waktu paparan yang paling lama dibandingkan populasi lainnya. Namun tidak memungkiri juga kalau penjaga toko, pengunjung juga berdampak dan memiliki resiko untuk mengalami gejala-gejala tersebut. Dan yang terakhir yaitu jurnal tentang kualitas karbon monoksida dalam ruang pada parkiran basement dan upper ground studi kasus Mall X Semarang. Perkembangan mall di Indonesia semakin banyak dari tahun ke tahun. Semakin banyaknya malls, berarti semakin banyak pula lahan parkir yang diperlukan dalam rangka memberikan pelayanan yang memuaskan. Kendaraan bermotor yang keluar masuk area parkiran indoor termasuk mengeluarkan gas buangan seperti karbon monoksida yang tinggi yang bisa membahayakan seperti menimbulkan hipoksia jaringan dengan gejala kelemahan, mual, muntah, vertigo, bahkan kematian. Terdapat perbedaan konsentrasi karbon monoksida di area parkir basement dan upper ground Mall X Semarang. Tentunya karbon monoksida di area parkir basement
dan di area parkir upper ground yang lebih tinggi yaitu di area basement. Dan ini sudah melebihi batas nilai ambang batas faktor fisika dan faktor kimia di tempat kerja untuk parameter karbon monoksida. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.